Pendidikan Islam mewujudkan pendidikan yang mudah, terjangkau, berpengaruh, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Seluruh rakyat mendapat pendidikan yang terjangkau, murah, bahkan gratis, termasuk fakir miskin, tanpa membeda-bedakan latar belakang, bahkan tanpa membeda-bedakan agama mereka. Karena di dalam sistem pemerintah Islam, di dalam negara Islam yang khilafah Islamiyah, tidak semua rakyatnya beragama Islam. Ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, bahkan ada kaum musyrikin yang mereka itu ketika berstatus sebagai warga negara dalam khilafah Islamiyah, mereka mendapatkan pendidikan terjangkau bahkan gratis oleh pemerintah. Dalam ini adalah khilafah Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Bedah Khilafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang seluk-beluk tentang khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam, di mana dalam fikih Islam didefinisikan khilafah adalah ri'asatun amatun lil muslimina jami'an fil ard litatbiqil Islam wa hamlud da'wah ilal alam. Apa itu khilafah? Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di seluruh dunia yang menerapkan syariat Islam secara kafah dan mengemban Islam ke penjuru alam. Syariat Islam diaturkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengatur urusan kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq dalam urusan keyakinan dan ibadah. Dan tidak hanya mengatur urusan kita dengan diri kita sendiri seperti makanan, minuman, juga pakaian. Tetapi syariat Allah Subhanahu wa taala juga mengatur diri kita dengan manusia yang lain dalam banyak aspek: pemerintahan, politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, termasuk pendidikan. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam tidak lain tidak bisa diterapkan hanya oleh sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Kalau kita buka catatan-catatan sejarah sistem pendidikan Islam di masa khilafah yang telah diterapkan oleh pemerintahan khilafah Islamiyah, telah menghasilkan suatu peradaban yang cemerlang, peradaban yang sangat luar biasa. Jika kita membuka catatan-catatan sejarah sistem pendidikan Islam yang diterapkan oleh pemerintahan khilafah Islamiyah, sungguh telah menghasilkan suatu peradaban yang sangat luar biasa, peradaban yang sangat cemerlang, dan tentunya miris itu berbeda dengan fakta pendidikan yang populer saat ini, pendidikan yang didasarkan kepada kapitalisme sekuler. Setidaknya dalam sistem pendidikan sekuler kapitalisme saat ini, kita menemukan 3 fakta besar. Yang pertama adalah orientasi pendidikan yang sangat materialistik. Yang kedua, biaya pendidikan yang mahal dan tidak merata. Kemudian yang ketiga, produk pendidikan yang rusak. Mengapa hal itu semua bisa terjadi? Karena sistem pendidikan populer yang diterapkan saat ini termasuk di negeri kita adalah sistem pendidikan yang didasarkan kepada kapitalisme sekuler. Apa itu sekuler? Sekulerisme itu yaitu fasluddin anil hayah, memisahkan kehidupan agama dari kehidupan. Dan tampaknya agama kita Islam tidak bisa diperlakukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.
Bukan hanya dalam masalah hubungan dengan Tuhan sebagai Al-Khaliq dalam Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan dirinya sendiri, tapi juga termasuk hubungan sesama manusia, termasuk masalah pendidikan. Dan sekularisme ini menjadi akidah atau dasar dari kerja kapitalisme, di mana kemudian pendidikan dimanfaatkan oleh para pemilik modal dalam kerangka kerja para kapitalis, dalam kerangka kerja industri dan produksi. Sehingga wajar kemudian fakta pendidikan dalam sistem sekuler kapitalisme, satu, sangat materialistik, kemudian mewujudkan pendidikan yang mahal dan produk pendidikan yang rusak. Kaum muslimin wal muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalam sistem pendidikan sekuler saat ini, orientasi pendidikan yang dibangun berorientasi kepada pendidikan yang materialistik. Kita perhatikan pendidikan lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi, bukan pada penciptaan manusia yang berakhlak dan berilmu. Dalam kegiatan ekonomi, dalam pandangan kapitalisme, industri, produksi itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu manusia dididik agar terlibat secara langsung mengoptimalkan proses industri dan produksi tersebut. Kemudian kurikulum lebih menekankan keterampilan kerja, skill based learning, daripada membangun pemikiran kritis dan akhlak mulia. Manusia-manusia kemudian digiring menjadi orang-orang yang sangat individualistik, permisif, bahkan kemudian hedonis. Yang terpenting adalah terampil, kemudian terlibat dalam kegiatan produksi, kemudian menerima bayaran yang tinggi. Selanjutnya siswa, dalam hal ini peserta didik, diajar untuk mengejar kesuksesan materi, bukan untuk memahami tujuan hidup berdasarkan Islam. Bagi mereka, agama sesuatu yang tidak harus kemudian hadir dalam segala aspek kehidupan, dicukupkan dalam ruang-ruang ibadah saja, ruang-ruang private saja. Itulah yang ada di benak para peserta didik atau siswa-siswa kita pada saat ini. Bagaimana pendidikan yang materialistik membentuk karakter daripada peserta didik, karakter materialistik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kapitalisme yang sekuler ini juga meniscayakan pendidikan yang mahal dan tidak merata. Bahkan ada anggapan orang miskin dilarang sekolah. Ya, tidak ada sekolah yang murah. Ya, sekolah dan universitas berkualitas hanya bisa diakses oleh kalangan kaya. Sementara rakyat miskin kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, banyak orang tua harus mengeluarkan biaya besar untuk pendidikan anak-anak mereka, termasuk uang pangkal, SPP bulanan, belum lagi kemudian harus mengikuti les-les tambahan, hingga buku dan seragam. Universitas pun semakin mahal karena komersialisasi pendidikan. Nyata bahwasanya pendidikan yang merupakan kebutuhan hajat yang harusnya negara memfasilitasi dengan murah bahkan gratis, tetapi kemudian dikomersialkan. Ya, sehingga kemudian di dalam sistem pendidikan kapitalis, dalam sistem pendidikan yang sekuler seperti ini, yang populer seperti saat ini, menghasilkan pendidikan yang mahal dan tidak merata. Hanya orang-orang kaya saja yang bisa mengakses pendidikan yang baik. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, produk pendidikan kapitalisme sekuler menghasilkan pribadi-pribadi yang rusak. Setidaknya kalau kita berbicara tentang produk pendidikan yang rusak, ada 3 hal. Yang pertama, kita berbicara tentang output atau hasil belajar. Kemudian kita berbicara tentang outcome atau pengaruh belajar. Kemudian terakhir kita berbicara tentang impact atau dakwah daripada belajar. Dan itu semua ada dalam kerangka kerja sistem pendidikan. Di dalam sistem pendidikan sekuler saat ini yang diterapkan di negeri kita, bagaimana hasil belajar para siswa, peserta didik, baik dalam ranah kognitif, ranah afektif, kemudian juga psikomotorik, masih jauh dari standar.
PISA, program internasional ya untuk mengukur, salah satunya adalah tingkat literasi para remaja, peserta didik usia remaja di berbagai belahan dunia. Masya Allah, dari hasil penilaian PISA untuk remaja-remaja Indonesia masih jauh dari standar, ranking 2 dari bawah. Sekalipun demikian, para siswa Indonesia tercatat 80% mereka adalah remaja-remaja yang berbahagia. Ini paradoks sekali dengan tingkat literasi mereka. Apakah mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia di atas ketidakliteratan mereka? Masya Allah. Tentunya ini adalah hasil belajar yang masih jauh dari standar. Selanjutnya, banyak sekali lulusan tidak memiliki akhlak yang baik akibat pendidikan yang tidak berbasis agama, bahwa mereka belajar agama sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Misal, seorang peserta didik yang muslim, mereka belajar agama, hanya saja mereka belajar agama dalam waktu yang sangat sedikit, sangat singkat. Apa yang akan diharap ketika seorang muslim belajar agama dengan apa yang diharap sekiranya peserta didik, para siswa ini belajar agama dalam waktu yang sangat sedikit, sehingga meniscayakan mereka jauh dari pengetahuan agama, mereka jauh dari perilaku yang diajarkan, dituntutkan oleh agama, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingginya pengangguran lulusan universitas, karena dunia kerja tidak lagi mampu menampung mereka. Lahir alumnus dari banyak perguruan tinggi yang lemah dalam kreasi dan inovasi. Mereka hanya berpikir untuk menjadi employee, menjadi pekerja. Di samping memang di sisi lain negara tidak memberikan banyak, menciptakan banyak lapangan pekerjaan kepada mereka. Dan saat ini negeri kita Indonesia berhadapan dengan potensi yang sangat luar biasa. Dengan bonus demografi ini, ketika kemudian pendidikan sekuler ini masih lestari, ini bukan malah menjadi sesuatu yang baik bagi negeri kita, bisa jadi menjadi suatu ancaman. Mengapa? Angkatan kerja jauh lebih banyak dibanding lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian fenomena mahasiswa tak sekolah, kemudian bahkan terlibat narkoba, seks bebas, dan kriminalisasi yang meningkat akibat lemahnya pendidikan moral dan akhlak. Bahwasanya mereka belajar agama, bahwasanya mereka belajar moral, tetapi itu hanya dalam aktivitas pembelajaran, tidak kemudian berpengaruh, tidak lemah outcome kepada mereka. Bisa jadi mereka dalam hasil belajarnya nilai agamanya cukup bagus, nilai pendidikan moralnya cukup bagus, tetapi sayang itu tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kemudian kekinian semakin banyak angka anak-anak remaja yang tidak sekolah, putus sekolah, kemudian terlibat narkoba, seks bebas, kriminalisasi yang meningkat. Kemudian pendidikan yang sekuler ini juga menghasilkan banyak intelektualis, banyak orang pintar yang malah menjadi alat oligark dan kapitalis, bukan membela kepentingan umat. Mereka para profesor, mereka doktor, bahkan disematkan kepada mereka cendekiawan-cendekiawan muslim, tetapi anehnya mereka bersekongkol dengan para oligark, mereka menjadi stempel daripada kapitalis untuk menjarah harta rakyat, untuk kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan, sehingga kemudian tidak berpikir tentang kesejahteraan rakyat. Padahal mereka adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan, ya, ilmu yang seyogianya membuka mata dan pikir mereka kebobrokan daripada sistem kapitalis, sistem pendidikan, sistem ekonomi, politik, dan aspek kehidupan yang lain dari rusaknya sistem kapitalisme sekuler. Kemudian membela kepentingan umat, membela kepentingan rakyat.
Sebaliknya, di dalam pendidikan sekuler, mereka malah menjadi pelindung para kapitalis, stempel legalitas daripada oligark. Itulah kemudian gambaran sistem pendidikan kapitalisme sekuler yang populer dalam kehidupan kita saat ini. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakta-fakta pendidikan di dalam sistem pendidikan sekuler ini tentu berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang pernah diterapkan oleh sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islamiyah kurang lebih selama 14 abad lamanya. Sejak masa Rasulullah SAW dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, kemudian khilafah Bani Umayyah, kemudian dilanjutkan oleh khilafah Bani Abbasiyah, kemudian dilanjutkan oleh khilafah Bani Utsmaniyah. Di mana di dalam sistem pendidikan Islam di masa khilafah terwujudlah suatu pendidikan yang mudah, terjangkau, berpengaruh, berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Kurikulum pendidikannya didasarkan, digali dari akidah Islam dan bagaimana terlibat penting ulama dan tentunya negara dalam pendidikan bagi rakyat. Mengapa demikian? Karena sistem pendidikan Islam, sistem pendidikan yang didasarkan kepada akidah Islam, di mana akidah Islam mewajibkan seluruh mereka yang meyakini akidah ini untuk menuntut ilmu. Rasanya tidak ada agama selain Islam yang menjunjung tinggi ilmu, yang memerintahkan pemeluknya untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga meninggal dunia. Dan agama Islam dan ajaran Islam mewajibkan kepada negara, masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang berilmu. Dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak mulia. Sebagaimana saya sampaikan, sistem pendidikan ini di dalam catatan sejarah mewujudkan peradaban yang sangat cemerlang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pendidikan Islam mewujudkan pendidikan yang mudah, terjangkau, berpengaruh, dan berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Seluruh rakyat mendapat pendidikan yang terjangkau, murah, bahkan gratis, termasuk fakir miskin, tanpa membeda-bedakan latar belakang, bahkan tanpa membeda-bedakan agama mereka. Karena di dalam sistem pemerintah Islam, di dalam negara Islam yang khilafah Islamiyah, tidak semua rakyatnya beragama Islam. Ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi, bahkan ada kaum musyrikin yang mereka itu ketika berstatus sebagai warga negara dalam khilafah Islamiyah, mereka mendapatkan pendidikan terjangkau bahkan gratis oleh pemerintah. Dalam ini adalah khilafah Islamiyah. Mengapa demikian? Karena negara bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya pendidikan, sehingga tidak ada bahasa komersialisasi pendidikan seperti dalam pendidikan kapitalisme seperti saat ini. Ya, negara seolah berdagang dengan rakyatnya. Hatta dalam masalah pendidikan yang sebenarnya menjadi kebutuhan utama rakyat itu dikomersialisasikan. Kalau rakyat ingin mendapatkan pendidikan, maka rakyat harus bayar. Nah, selanjutnya banyak madrasah, universitas dan perpustakaan didanai oleh Baitul Mal, ya, lembaga keuangan negara, dan tentunya dari wakaf-wakaf rakyat kaum muslimin, sehingga pendidikan tetap berkualitas tinggi. Inilah kemudian yang terjadi di dalam catatan sejarah penerapan sistem pendidikan Islam oleh khilafah Islamiyah. Terwujudnya pendidikan mudah, terjangkau, berpengaruh, berkelanjutan untuk semua lapisan masyarakat. Selanjutnya, kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum berbasis akidah Islam. Semua ilmu pengetahuan diajarkan dalam kerangka pemikiran Islam. Tidak boleh ada mata pelajaran, bahan kuliah yang itu diajarkan diajarkan yang bertentangan dengan pemikiran Islam, yaitu akidah Islam. Kalau toh pun ada masa-masa tertentu peserta didik di kalangan mahasiswa mempelajari pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam,
seperti demokrasi, nasionalisme, HAM, dan sebagainya, itu dalam rangka mengkritik, melemahkan pemikiran-pemikiran tersebut dan mengagungkan pemikiran-pemikiran Islam. Jadi kurikulum yang berisi tentang materi ajar, bagaimana cara mengajarkan, itu tidak boleh bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian ilmu syariah seperti Al-Quran, hadis, fikih, sejarah Islam menjadi ilmu utama. Diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan. Tetapi dalam pendidikan Islam bukan berarti yang diajarkan hanya ilmu agama saja. Tetap mengajarkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, sains, matematika, teknologi, rekayasa komputer dan sebagainya. Karena itu menjadi fardu kifayah bagi kaum muslimin. Ya. Dan kaum muslimin di dalam catatan sejarah melahirkan para ulama-ulama sekaligus mereka yang ahli dalam bidang kedokteran, sains, matematika dan teknologi. Itu tidak bisa dipungkiri oleh sejarah. Dan sistem pendidikan Islam yang kurikulumnya berbasis akidah Islam ini ya berhasil membangun generasi ulama. Ya, mereka orang-orang yang mendalam memahami ajaran agama, ya, membangun generasi ilmuwan, ya, mereka yang menguasai sains, teknologi, rekayasa, matematika dan sebagainya, dan melahirkan pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mencari harta dan jabatan. Berbeda dengan apa yang tadi diungkapkan, menghasilkan para intelektualis yang itu malah menjadi pelindung stempel legalitas daripada kaum kapitalis dan juga oligark. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sistem pendidikan Islam diterapkan oleh khilafah Islamiyah, peran ulama dan negara dalam pendidikan cukup besar. Ulama menjadi guru utama di berbagai madrasah dan universitas. Bahwasanya mengajarkan agama itu menjadi penting dan senantiasa ada dalam setiap tahapan pembelajaran. Negara memastikan bahwa pendidikan tidak sekedar menghasilkan tenaga kerja, tapi juga pemikir dan pemimpin umat. Negara membutuhkan para pemikir, negara membutuhkan para pemimpin umat yang dengannya ideologi Islam yang diemban oleh negara akan lestari. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala diterapkan di seluruh wilayah negara dan Islam diemban sebagai politik luar negeri daripada negara. Tentu ini membutuhkan pemikir dan juga para pemimpin umat yang dilahirkan dalam sistem pendidikan Islam. Dan ilmu tidak hanya diajarkan di sekolah formal, tetapi juga di masjid-masjid, majelis ilmu dan halaqah-halaqah keilmuan. Bagaimana dalam sistem pendidikan Islam, Islam mendorong pemeluknya baik secara formal, secara non formal dan informal untuk senantiasa menuntut ilmu. Tidak hanya di sekolah dan universitas, tetapi juga di masjid-masjid, majelis ilmu dan halaqah-halaqah keilmuan. Di beberapa negara warisan ini tetap lestari, ya, bukan hanya dalam pendidikan formal, tetapi juga dalam pendidikan non formal seperti majelis ilmu, halaqah-halaqah dan sebagainya. Dengan demikian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sistem pendidikan Islam di masa khilafah terbukti menghasilkan peradaban yang agung, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, peradaban Islam yang gemilang, dan pendidikan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kita mengetahui banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang dilahirkan dalam peradaban Islam. Ilmu pengetahuan begitu pesat perkembangannya. Bahkan 300 tahun atau 3 abad sebelum Eropa menghasilkan para ilmuwan-ilmuwan, sungguh mereka mengambil pemikiran itu dari ilmuwan-ilmuwan kaum muslimin. Kita mengenal misalnya Ibnu Sina di bidang kedokteran yang menulis Al-Qanun fit Tib yang menjadi rujukan dunia selama berabad-abad. Kemudian Al-Khwarizmi, ahli matematika, penemu aljabar dan algoritma. Kemudian juga kita mengenal Jabir bin Hayyan, ahli kimia yang meletakkan dasar ilmu kimia modern. Kemudian juga kita mengenal Ibnu Khaldun, sejarawan dan ahli sosiologi, penulis kitab Muqaddimah yang masih dikaji
hingga kini. Kemudian kita juga mengenal Az-Zahrawi, ahli bedah yang menemukan banyak alat operasi modern. Itu baru sebagian dari banyak ratusan ilmuwan muslim yang dilahirkan di peradaban Islam dengan sistem pendidikan Islam diterapkan oleh khilafah Islamnya ketika itu. Dan pendidikan Islam menghasilkan peradaban Islam yang gemilang. Kita melihat kota-kota Islam seperti Baghdad, Cordoba, Damaskus menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Mereka menjadi simbol dari kemajuan dunia. Kota-kota ini dibangun secara modern oleh ilmuwan-ilmuwan yang didukung oleh negara. Kemudian banyak sekali perpustakaan besar seperti Baitul Hikmah di Baghdad, kemudian Darul Hikmah di Kairo menjadi pusat kajian ilmu yang menarik banyak ilmuwan dari seluruh dunia. Bahkan ketika itu dunia Islam menjadi pusat pembelajaran, pusat pendidikan di mana orang-orang di Eropa ya ikut belajar menimba ilmu di dunia Islam. Kemudian berdiri banyak universitas Islam seperti Al-Qarawiyyin, Al-Azhar menjadi pusat keilmuan dunia yang bertahan hingga kini. Itulah gambaran sistem pendidikan Islam. Selain itu pendidikan Islam juga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan ilmu yang diajarkan secara Islam, para ilmuwan menciptakan teknologi dan inovasi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian pendidikan berbasis Islam menciptakan generasi pemimpin yang adil dan bertakwa, bukan koruptor dan penjilat oligark seperti dalam sistem kapitalisme seperti saat ini. Dan ilmu yang diajarkan hanya bermanfaat untuk dunia tetapi juga untuk akhirat. Karena dalam agama kita, ilmu membimbing kita menjadi orang yang bertakwa, mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan sekuler kapitalisme saat ini hanya berorientasi pada materi, bahkan meniscayakan pendidikan yang mahal dan menghasilkan generasi yang rusak. Dan pendidikan Islam di masa khilafah adalah pendidikan berbasis Islam yang dijamin gratis oleh negara yang bertujuan untuk mewujudkan generasi berilmu dan bertakwa. Kemudian sistem pendidikan Islam terbukti menghasilkan peradaban yang gemilang dengan banyak menghasilkan ilmuwan, ulama, dan pemimpin yang membawa kemajuan bagi dunia. Pendidikan Islam dalam khilafah adalah solusi untuk mengembalikan kejayaan umat dan membangun peradaban yang berlandaskan ilmu dan iman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Islam adalah pendidikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian daripada hukum Islam yang harus diterapkan oleh negara. Negara apa? Pemerintahan Islam, yaitu khilafah Islamiyah. Karena itu sebaiknya umat Islam saat ini butuh khilafah, pemerintahan Islam yang akan menerapkan sistem pendidikan Islam yang akan mewujudkan peradaban Islam yang cemerlang, menghasilkan banyak ulama, ilmuwan, orang-orang soleh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya ketakwaan kita kepada Allah kita buktikan dengan turut memperjuangkan kembali tegaknya khilafah. Khilafah inilah yang akan menerapkan seluruh hukum-hukum Islam termasuk sistem pendidikan Islam. Demikian, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.